Kasus pengambilan paksa jenazah pasien corona oleh keluarga atau kerabat terus terjadi, yang terbaru di RSUD Tobing Kota, Sibolga, Sumatera Utara. Puluhan warga beramai-ramai mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing Kota Sibolga, Sumatera Utara. Meski telah dihalang-halangi sejumlah petugas, namun massa terus merangsek masuk ke ruang jenazah. Kedatangannya untuk menjemput salah satu jenazah kerabat mereka yang merupakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak keluarga pun langsung membawa jasadnya ke dalam mobil dan langsung menuju kampung halaman Desa Sitahi Nauli untuk dimakamkan. Satgas COVID-19 Kota Sibolga meminta rumah sakit lebih terbuka dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Selain itu, rumah sakit juga diminta memperketat keamanan untuk mencegah terjadinya hal serupa. Benarkah minimnya informasi ke keluarga pasien sehingga jenazah diambil paksa dari RSUD? Saudara rekan kami, kontributor Raymond yang melaporkan dari Sibolga, Sumatera Utara. Selamat malam, Raymond. Ya, malam, Mas. Ya, Raymond, yang ingin saya tahu apakah betul bahwa jenazah pasien maksud kami yang dijemput itu adalah terkonfirmasi COVID? Ya, berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, bahwa benar jenazah yang diambil oleh masyarakat di Desa Sitahi Nauli, Kecamatan Kolang atas nama Banjar Huta Galung berusia 64 tahun, berdasarkan hasil PCR yang dikeluarkan oleh rumah sakit memang terkonfirmasi positif COVID, Mas. Sudah berapa hari sebetulnya yang bersangkutan diketahui terjangkit COVID? Yang bersangkutan itu kan masuk ke rumah sakit FL Tobing pada tanggal 16 Juli kemarin atau sekitar hari Sabtu itu, Mas. Yang meninggalnya sekitar tanggal 18 pukul 16.30 ya. Oke, artinya dalam perawatan sudah diberitahu kepada keluarga bahwa PCR-nya positif atau sebetulnya setelah meninggal baru diberitahu positif? Berdasarkan informasi sewaktu pengambilan paksa oleh masyarakat keluarga jenazah mengetahui sesudah si pasien meninggal dunia, Mas. Ya. Lantas apa yang ada di pikiran oleh para keluarga dan kerabat almarhum sehingga pada akhirnya nekat mengetahui bahwa jenazahnya positif COVID, setidaknya yang disampaikan oleh rumah sakit dan mereka menggeruduk mengambil jenazahnya? Ya, berdasarkan keterangan dari masyarakat yang saya konfirmasi, walaupun tidak bisa mereka enggan untuk di video direkam, mereka keberatan pihak rumah sakit menyatakan kerabat mereka tersebut terkonfirmasi positif COVID. Antara mengingat kondisi jenazah yang telah berumur usia lanjut gitu, Mas. Oke, artinya mereka meragukan apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit karena tidak ada gejala-gejala yang dimaksud yang dialami oleh almarhum. Benar sekali, Mas. Ke pihak keluarga menolak hasil PCR yang dikeluarkan oleh FL Tobing yang terkonfirmasi positif COVID-19 gitu, Mas. Oke, terima kasih atas laporan Anda, Raymond dari Sibolga, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda di Setiabudi, Jakarta tawuran menggunakan senjata tajam. Tawuran diduga hanya karena saling ejek di media sosial. Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda di Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi saling serang antar dua kelompok pemuda beda RW terjadi jelang salat subuh tadi. Mereka membawa senjata tajam dan benda tumpul saat tawuran. Sejumlah warga mengaku tawuran jelang sholat subuh mengganggu warga sekitar. Tawuran telah 2 kali terjadi dalam sepekan. Aksi tawuran mengakibatkan kerusakan terhadap barang-barang dan bangunan milik warga, salah satunya warteg yang ada di wilayah tersebut. Ini warga RW 11 sama RW 2. Berarti masih satu kelurahan, Bang? Benar, satu kelurahan Menteng Wadas, Dr. Manggis. Kira-kira ini sudah berapa kali sih, Bang, tawuran terjadi di sini, Bang? Ini udah 2 kali, tahun baru sama yang sekarang.
Belum diketahui penyebab dua kelompok pemuda ini tawuran, namun diduga tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Pria parubaya tewas ditemukan di Kebun Kangkung, Mojokerto, Jawa Timur. Meski harta benda korban masih utuh di lokasi, tetapi ditemukan luka di kepala, tangan, dan kaki. Perempuan ini tak kuasa menahan tangis. Mendapat kabar ayahnya ditemukan sudah tak bernyawa di Kebun Kangkung, Desa Pagaruyung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi mayat tengkurap di tengah kebun. Topi, tas, dan dompet berisi uang masih utuh. Meski demikian, ditemukan luka di kepala, kaki, dan tangan korban. Evakuasi korban memakan waktu karena permintaan ambulan sempat terkendala armada kosong sedang mengurus pasien COVID. Keluarga sempat mengatakan korban menderita stroke. Tapi polisi tetap mengotopsinya demi menyelidiki kemungkinan penyebab lain kematiannya. Polisi membongkar arena judi sabung ayam di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi pun memusnahkan arena sabung ayam tersebut. Namun saat di lokasi pelaku sudah tidak ada dan hanya menemukan tenda-tenda yang dibangun semi permanen. Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek lokasi judi sabung ayam di dua lokasi sekaligus, yakni di Desa Bunaji, Kecamatan Labang, dan Desa Parae, Kecamatan Socah, Bangkalan. Namun saat di lokasi, pelaku sudah tidak ada dan polisi hanya menemukan tenda-tenda yang dibangun semi-permanen. Puluhan petugas ini lalu memusnahkan arena sabung ayam ini. Mereka pun merobohkan dan membakarnya, termasuk karpet hingga meja yang ada di lokasi. Menurut Kapolres Bangkalan, AKBP Alit Alarino, penggerebekan ini dilakukan karena adanya aduan dari warga. Selain itu, arena judi sabung ayam yang cukup besar berpotensi mendatangkan kerumunan orang saat aturan PPKM darurat diberlakukan. Kami Polres Bangkalan berserta tim baik dari Intel maupun dari Reskrim Polres Bangkalan membubarkan kegiatan tersebut dan lokasi tersebut kita musnahkan, ya, dengan harapan tidak terjadi lagi atau tidak ada lagi kegiatan sabung ayam. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tidak melakukan kerumunan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Warga Nias Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita korban pembunuhan dengan luka di wajah di bibir pantai Sebuasi, Pulau Telo, Kabupaten Nias Selatan. Tak lama berselang, polisi menangkap pembunuhnya yang tak lain adalah sepupu korban sendiri. Warga Nias digegerkan dengan penemuan jasad perempuan parubaya di tepi pantai Sebuasi, Kecamatan Pulau Telo, Kabupaten Nias Selatan. Kondisi jasad korban penuh luka di bagian wajah dan terdapat satu buah batu di dekat jasad yang juga ada noda darah. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi dan olah TKP. Dari hasil penyelidikan diketahui korban bernama Ria Hati Luahambowo yang merupakan bendahara dana di Desa Saero, Melayu. Setelah pemeriksaan sejumlah saksi dan beberapa bukti-bukti, pelaku AG langsung diamankan polisi yang saat itu berada di atas kapal hendak kembali ke kampungnya yang juga masih satu desa dengan korban. Tersangka mengaku tega menghabisi nyawa sepupunya sendiri karena emosi saat ditagih utang oleh korban. Hubungan antara korban dan tersangka masih hubungan saudara kandung, ya, sepupu ya, masih hubungan sepupu kandung. Nah, tapi karena emosi dengan seketika saat itu juga terpikir untuk menghabisi korban, sehingga pada saat bertemu semalam sekira pukul jam 9:30 malam, ya, di hari Jumat, tersangka langsung menghabisi korban
dengan cara mengambil batu yang ada di TKP dan memukulkan di kepala korban dari belakang dan juga dari depan, sehingga korban kehilangan nyawa. Saat ini AG diamankan di Polres Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Puluhan ribu jemaah haji saat ini sedang melakukan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Kami hadirkan informasinya saat lagi.